Pernahkah kita membayangkan bagaimana kondisi dunia jika jumlah penduduk terus bertambah tanpa kendali? Saat ini kita hidup di tengah dunia yang semakin padat. Kota-kota besar dipenuhi gedung tinggi, jalanan dipadati kendaraan, dan kebutuhan akan pangan, perumahan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, kita sering melihat berbagai fenomena yang berkaitan dengan kependudukan, mulai dari kemacetan di kota-kota besar, urbanisasi yang terus meningkat, hingga persaingan kerja yang semakin ketat. Semua fenomena tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan perkembangan penduduk. Namun, pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi masalah. Namun, kondisi tertentu, pertumbuhan penduduk justru dapat melihat kekuatan besar yang mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perkembangan penduduk terjadi, apa saja faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana perubahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi masa depan suatu bangsa. Pada video ini, kita akan membahas sejarah perkembangan penduduk dunia dan Indonesia, teori transisi demografi, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk memahami kondisi penduduk saat ini, kita perlu melihat perjalanan manusia dari masa lalu. Berdasarkan kajian sejarah dan antropologi, jumlah penduduk dunia pada awalnya bertambah sangat lambat. Jutaan tahun yang lalu, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan dan bertahan hidup. Pada masa tersebut, kehidupan manusia sangat sederhana. Teknologi belum berkembang, sistem kesehatan belum tersedia, dan manusia sangat bergantung pada alam. Akhirnya, angka kematian sangat tinggi. Banyak manusia meninggal karena penyakit, kelaparan, cuaca ekstrim, maupun konflik antar kelompok. Karena tingginya angka kematian tersebut, jumlah penduduk dunia hampir tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama ribuan tahun. Perubahan besar mulai terjadi ketika manusia mengenal pertanian. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia mulai menetap dan bercocok tanam. Peristiwa ini dikenal sebagai revolusi pertanian. Dengan adanya pertanian, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hasil berburu dan mengumpulkan makanan. Ketersediaan pangan menjadi lebih stabil sehingga kehidupan masyarakat mulai berkembang. Masyarakat kemudian membangun pemukiman permanen, membentuk desa-desa, dan mengembangkan sistem sosial yang lebih kompleks. Jumlah penduduk pun mulai meningkat secara perlahan. Perubahan berikutnya terjadi pada masa revolusi industri yang dimulai di Eropa sekitar abad ke-18. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin mulai digunakan untuk meningkatkan produksi, teknologi berkembang dengan cepat, sistem transportasi menjadi lebih baik. Selain itu, pelayanan kesehatan dan sanitasi juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut menyebabkan angka kematian menurun secara drastis. Semakin banyak bayi yang dapat bertahan hidup dan semakin banyak orang yang hidup hingga usia lanjut. Sementara itu, angka kelahiran masih tetap tinggi. Kondisi inilah yang menyebabkan jumlah penduduk dunia meningkat dengan sangat cepat. Pada abad ke-20, pertumbuhan penduduk dunia mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak ahli menyebut fenomena ini sebagai ledakan penduduk atau population explosion. Meskipun Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua menyebabkan jutaan korban jiwa, kemajuan teknologi kesehatan tetap mampu mendorong peningkatan jumlah penduduk dunia secara keseluruhan. Memasuki abad ke-21, laju pertumbuhan penduduk mulai melambat di berbagai negara. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya angka kelahiran akibat perubahan gaya hidup, meningkatnya pendidikan, serta semakin tinggi biaya membesarkan anak. Jika kita melihat Indonesia, perkembangan jumlah penduduk juga menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Data sensus menunjukkan bahwa tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia sekitar 60 juta jiwa. Setelah kemerdekaan, jumlah tersebut terus bertambah. Pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 97 juta jiwa. Kemudian terus meningkat hingga lebih dari 200 jiwa pada awal tahun 2000-an. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah tingginya angka kelahiran. Pada masa lalu, banyak keluarga memiliki jumlah anak yang cukup besar. Kedua adalah menurunnya angka kematian. Kemajuan pelayanan kesehatan membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pengobatan, vaksinasi, serta layanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah penduduk Indonesia tumbuh dengan sangat cepat.
Namun, pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah di masa depan. Oleh karena itu, sejak tahun 1970-an, pemerintah mulai menggalakkan program keluarga berencana atau KB. Program ini bertujuan mengendalikan jumlah kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk menjadi lebih seimbang dengan kemampuan negara dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Program KB menjadi salah satu kebijakan kependudukan yang cukup berhasil di Indonesia karena mampu menurunkan angka kelahiran secara bertahap. Selain jumlah penduduk, persebaran penduduk juga merupakan masalah penting. Di tingkat dunia, lebih dari 60% penduduk tinggal di benua Asia. Negara-negara seperti India, Tiongkok, Indonesia, dan Bangladesh memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena wilayah-wilayah tersebut memiliki sejarah panjang perkembangan peradaban, sistem pertanian yang maju, serta sumber daya yang mampu mendukung kehidupan manusia dalam jumlah besar. Sebaliknya, wilayah yang memiliki iklim ekstrim seperti gurun atau daerah bersalju cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Di Indonesia, persebaran penduduk juga tidak merata. Pulau Jawa dan Bali menjadi wilayah yang paling padat penduduknya. Padahal luas wilayah kedua pulau tersebut hanya sebagian kecil dari total luas Indonesia. Sebaliknya, wilayah seperti Kalimantan dan Papua yang memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah. Ketimpangan ini menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan, kepadatan permukiman, keterbatasan lahan, hingga meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pernah menjalankan program transmigrasi yang bertujuan memindahkan sebagian penduduk dari wilayah padat menuju wilayah yang masih jarang penduduknya. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut juga menghadapi berbagai tantangan seperti adaptasi sosial, budaya, dan ketersediaan lapangan kerja. Untuk menjelaskan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, para ahli mengembangkan teori yang dikenal sebagai teori transisi demografi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Warren Thompson dan kemudian disempurnakan oleh Frank Notestein. Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa setiap negara akan mengalami perubahan dari kondisi dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi menuju kondisi dengan angka kelahiran dan kematian yang rendah. Tahap pertama disebut tahap pratransisi. Pada tahap ini, angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Pertumbuhan penduduk relatif lambat karena banyak bayi dan anak-anak yang tidak dapat bertahan hidup hingga dewasa. Tahap kedua disebut tahap transisi. Pada tahap ini, angka kematian mulai menurun karena adanya perbaikan kesehatan dan sanitasi. Namun, angka kelahiran masih tetap tinggi. Akibatnya, terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat. Tahap ketiga terjadi ketika angka kelahiran mulai menurun. Pendidikan yang semakin baik, meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja, serta perubahan pola pikir masyarakat menyebabkan jumlah anak yang dimiliki setiap keluarga menjadi lebih sedikit. Akibatnya, pertumbuhan penduduk kembali melambat dan menjadi lebih stabil. Salah satu dampak penting dari transisi demografi adalah munculnya bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi ini dianggap sebagai peluang emas bagi suatu negara. Mengapa demikian? Karena semakin banyak penduduk usia produktif berarti semakin banyak tenaga kerja yang dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Produksi meningkat, konsumsi meningkat, investasi meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat. Namun, bonus demografi bukanlah sesuatu yang otomatis menghasilkan keuntungan. Jika lapangan pekerjaan tidak tersedia atau kualitas sumber daya manusia rendah, maka jumlah penduduk usia produktif yang besar justru dapat menimbulkan pengangguran dan berbagai masalah sosial lainnya. Karena itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting. Selain bonus demografi, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa penuaan penduduk. Penuaan penduduk terjadi ketika jumlah lansia terus meningkat, akibat meningkatnya harapan hidup dan menurunnya angka kelahiran. Menurut berbagai proyeksi, Indonesia akan mengalami jumlah penduduk lansia yang semakin besar pada masa mendatang. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mempersiapkan layanan kesehatan, sistem pensiun,
dan perlindungan sosial yang memadai. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, dapat dipahami bahwa perkembangan penduduk merupakan proses yang terus berlangsung dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Perubahan penduduk dunia dan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, kesehatan, pendidikan, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Teori transisi demografi membantu kita memahami bagaimana perubahan angka kelahiran dan kematian membentuk struktur penduduk suatu negara. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menghadirkan berbagai peluang dan tantangan, mulai dari bonus demografi hingga fenomena penuaan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan wilayah agar perubahan demografi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video kami bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mulai dari sekarang, mari ubah pikiran kita untuk lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan dibanding mencari pekerjaan agar lapangan pekerjaan semakin banyak dan bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.